Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini teman-teman, saya bakalan memberikan update soal altcoin market. Karena beberapa waktu terakhir, sepertinya saya mendapatkan banyak sekali dari teman-teman yang sudah frustasi menghadapi altcoin market, dan bahkan tidak jarang, banyak dari teman-teman yang awalnya sudah mulai bullish, kembali tiba-tiba shifting ke arah bearish, karena melihat pergerakan price action di altcoin selama beberapa waktu terakhir. Nah, kita bakalan coba bahas apakah memang benar altcoin telah selesai mengalami rally, terutama di Ethereum, dan akan start untuk kembali mendapatkan sell-off yang luar biasa, ataukah ini hanya merupakan sebuah permulaan dari bullish trend yang bakalan kita lihat selama beberapa waktu ke depan. Kita bakalan coba cari jawabannya di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau kita melihat 24 jam terakhir, keadaan market sebenarnya not too bad gitu ya. Kita melihat altcoin rata-rata mengalami kenaikan, rebound dari beberapa hari yang lalu kita sempat sell off, lalu start untuk mengalami semacam fase reakumulasi, dan sekarang start untuk kembali mendapatkan rebound. Tidak jarang yang mendapatkan kenaikan sampai lebih dari 5%. Kalau kita melihat di top 20, ada beberapa, contohnya Hyperliquid, Solana, yang mengalami kenaikan 5 sampai kurang lebih 7%. Nah, tetapi teman-teman, sekali lagi yang perlu kita ketahui adalah sampai dengan saat ini, pergerakan altcoin itu masih sangat-sangat bergantung kepada Ethereum. Kalian bisa bandingkan saja chart altcoin kalian dengan chartnya Ethereum. Ketika Ethereum mengalami performa yang baik atau bullish, biasanya altcoin-altcoin kalian itu bakalan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, ketika Ethereum mendapatkan sell-off, ya altcoin kalian juga kemungkinan bakalan mendapatkan hal yang serupa. Terkecuali beberapa altcoin yang memang mempunyai fundamental yang sangat kuat, yang bisa melawan arus, dan salah satu contohnya adalah Hyperliquid gitu ya. Ada beberapa lainnya, tapi contoh paling gampang itu adalah Hyperliquid. Nah, lalu teman-teman, kalau misalnya kita mau melihat bagaimana sebenarnya kondisi altcoin secara overall gitu ya. Karena saya merasa banyak sekali teman-teman yang gampang banget gitu ya untuk merubah stance-nya dari yang awalnya bullish menjadi bearish, karena mungkin melihat beberapa hari terakhir Ethereum itu mendapatkan adanya sell-off yang lumayan. Kalau kita lihat di time frame yang kecil, kalau kita lihat di 15 minute misalnya, ya ini memang memperlihatkan sesuatu yang cukup mengerikan gitu ya. Kita melihat Ethereum yang awalnya sempat menyentuh ke 2.800, tiba-tiba sell-off sampai kurang lebih 2.400. 15-minute chart menggambarkan sesuatu yang mengerikan gitu ya. Chartnya terlihat sangat bearish. Tetapi, kalau teman-teman zoom out gitu ya, ke daily atau ke weekly, maka kalian baru akan menyadari bahwa rupanya apa yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, ya merupakan konsolidasi atau pullback yang sangat wajar, teman-teman. Bahkan, kita masih berada di dalam sebuah channel yang telah terbentuk di Ethereum dari pertengahan bulan Mei kemarin. Sampai dengan saat ini kita masih bermain di dalam range tersebut, teman-teman. So, belum ada sesuatu yang berubah, tapi memang kita harus akui bahwa area 2.800 sampai roughly 2.750 merupakan area yang cukup kuat dipertahankan oleh para sellers. Artinya itu merupakan resistance yang cukup kuat, yang memang sebelumnya terbukti menjadi area resistance yang juga menghasilkan rejection yang signifikan dan kita mengalami sell-off. Sebelumnya di sini juga resistance, tetapi sebelumnya merupakan support yang cukup kuat, teman-teman. Oke, sehingga area ini kali ini sedang kita coba tembus, dan sudah ada 2 kali percobaan dan keduanya gagal memang. Tapi itu tidak merubah fakta bahwa apa yang kita lihat terjadi ke Ethereum selama beberapa minggu terakhir adalah sebuah rally yang cukup impulsif diikuti ada konsolidasi. Which is menurut saya adalah sesuatu yang positif, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi, ini bisa kita bandingkan dengan apa yang kita lihat terjadi di sini. Ini adalah pergerakan yang cukup impulsif, diikuti ada konsolidasi selama berminggu-minggu, teman-teman. Bahkan, kalau kalian lihat di sini, Ethereum itu terkonsolidasi dari kurang lebih awal bulan Desember hingga ke awal bulan Februari. Ya, kita anggap hampir 2 bulan. Kita terkonsolidasi sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan momentum di sini. Nah, kali ini teman-teman, kita mendapatkan konsolidasinya itu dari bulan Mei, atau bisa kita katakan ya masih tergolong awal bulan Mei lah ya. Dan sekarang kita berada di
pertengahan bulan Juni, dan konsolidasi tersebut masih berlanjut gitu. Jadi bagi saya, sebenarnya semua yang kita lihat selama beberapa hari terakhir adalah sesuatu yang sangat wajar dan itu belum merubah big picture untuk Ethereum. Adalah saya masih beranggapan bahwa semua yang kita lihat di sini adalah bentuk konsolidasi dari rally ini. Meskipun kalau misalnya kita berhasil breakdown dari area ini, teman-teman, itu tidak mengubah fakta bahwa kita mendapatkan ada rally yang signifikan diikuti konsolidasi dan biasanya akan menghasilkan rally berikutnya ke atas. Ketika kita berhasil clear di atas area 2850, saya rasa itu adalah di mana Ethereum sudah benar-benar valid akan menemukan area higher high yang baru. Karena sampai saat ini memang area 2800 sampai 2750 terbukti menjadi area resistance yang cukup efektif. Nah, kalau kita bicara soal chart dari total 2 juga, kalau kita coba cari total 2 di sini. Nah, ini dia, total 2. Juga sama, teman-teman. Saya masih merasa bahwa price action yang diperlihatkan oleh total 2 juga sangat-sangat positif gitu ya. Kita mendapatkan adanya rally diikuti bullish continuation pattern. Ya, kalian boleh aja beranggapan ini sebagai sebuah bull flag misalnya. Untuk kita kemudian mendapatkan rally berikutnya ke atas. Ini sama aja dengan apa yang teman-teman lihat di sini. Cuman bedanya ini adalah versi bearish-nya, teman-teman. Ini adalah versi bearish-nya. Nah, kemudian kita lanjut sell off. Sama juga di sini, kita sell off, ada konsolidasi, and then sell off. Konsolidasi, sell off, gitu kan? Sekarang kita telah berhasil untuk break dari structure bearish-nya. Oke, yang awalnya terus membentuk area lower low dan juga lower high. Sekarang kita telah berhasil untuk break out di atas area lower high terakhir. Dan kita harusnya secara struktur telah masuk ke struktur bullish, gitu ya. Dan kita juga melihat secara price action, sama aja kita mendapatkan rally diikuti konsolidasi, rally kencang diikuti konsolidasi, dan biasanya akan berakhir juga untuk mendapatkan rally berikutnya ke atas. Yang mungkin baru akan kita dapatkan ketika kita memang benar-benar berhasil untuk breakout di atas area trendline yang terbentuk di sini. Oke, apakah itu akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan? Tentunya tidak ada yang tahu persis, teman-teman. Tapi saya secara pribadi beropini bahwa harusnya dalam waktu yang tidak akan terlalu lama lagi. Ini juga sudah saya sampaikan di video terakhir gitu ya. Dan saya masih berpegangan teguh dengan opini saya tersebut. Nah, lalu ada argumen misalnya altcoin itu udah overheat gitu ya, udah terlalu tinggi, sudah saatnya untuk kembali turun dan lain seterusnya. Saya kontra gitu teman-teman dengan statement tersebut. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya dari data Google Trends sendiri, pencarian kata altcoin, teman-teman, itu masuk ke area yang mirip dengan di bulan September, Agustus, dan juga pertengahan bulan tahun 2024 deh intinya. Oke? Artinya, kalau kita perhatikan untuk sementara, kalau banyak yang mengatakan bahwa altcoin itu overheat gitu ya. Meskipun ya itu tidak tergambar dari sebagian besar altcoin sih, cuma ada beberapa saja yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu. Nah, kita melihat sekarang search untuk altcoin itu cuma ada di 16 poin, teman-teman. Berbeda jauh dengan apa yang kita lihat terjadi di tahun 2024 akhir kemarin ketika kita mendapatkan altcoin yang mengalami rally yang lumayan banget. Itu search keyword altcoin bahkan hit ke angka 100 kalau kalian perhatikan di sini nih. Oke. Jadi di bulan November itu sempat hit ke angka 100 bahkan, dan itu menunjukkan ya itu oke, itu overhit gitu ya. Sudah terlalu banyak yang search kata altcoin dan itu biasanya pertanda at least semacam local top gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini, itu jauh berbeda. Ini bahkan kita bisa katakan berada di area yang sama atau mirip dengan ketika kita berada di bear market. 2 kali spike sebelumnya itu terjadi di pertengahan tahun 2021. Ya pada saat itu kita tahu bahwa kita sedang berada di parabolic move ke atas. Itu pencarian altcoin juga cukup tinggi. Hit ke kurang lebih hampir 80 harusnya. Kemudian sempat spike di awal tahun 2024. Kita juga sempat melihat altcoin start untuk outperform Bitcoin pada saat itu. Tapi hanya bertahan sejenak. Itu juga membuat kita melihat search untuk kata altcoin naik sampai ke kurang lebih angka 44. Tapi kali ini teman-teman, itu kita baru ada di angka 16 gitu.
Jadi kita masih jauh dari kata overheat. Baik dari sisi indikator, kita juga sudah cooling off. Kita juga melihat Google Trends menunjukkan bahwa search altcoin juga sudah start untuk cooling off. Bukan start bahkan, tapi memang sudah sangat cooling off daripada apa yang kita lihat di tahun 2024 akhir kemarin. Belum lagi kalau kita consider, teman-teman, apa yang terjadi di Ethereum Spot ETF. Dan perlu kalian tahu, teman-teman, sudah ada juga pengajuan untuk spot ETF beberapa altcoin lainnya. Salah satu yang mungkin lagi hangat diperbincangkan itu adalah Solana ETF. Tapi selain daripada itu, yang sudah diajukan juga ada HBAR ETF. Setahu saya juga pasti akan ada yang nanti ajukan XRP, ada yang ajukan BNB, bahkan ada yang ajukan untuk mengelompokkan beberapa altcoin menjadi satu ETF. Itu juga nanti harusnya bakalan ada. Nah, kedepannya ketika kita melihat hal tersebut mulai start untuk direalisasikan, teman-teman, maka tentunya itu akan menjadi sebuah sumber demand baru untuk altcoin-altcoin. Nah, sekali lagi, pergerakan altcoin secara overall itu biasanya bakalan sangat bergantung kepada pergerakan altcoin yang market cap-nya sudah besar. Atau kita bisa katakan top 5 lah kurang lebih. Kalau kalian paling gampangnya yang bisa lihat dari Ethereum aja. Nah, per hari ini kita juga melihat ini based on data ya, teman-teman. Banyak orang sudah start untuk flipping kembali ke arah bearish ke Ethereum ya, selama beberapa hari terakhir karena melihat ada pergerakan yang bearish. Tapi di belakang layar, kalau teman-teman perhatikan, inflow dari spot ETF Ethereum itu justru sangat-sangat konsisten. Meskipun data terakhir ya di tanggal 13 Juni ini ya kita mendapatkan outflow 795 Ethereum. Tapi itu tidak ada apa-apanya jika teman-teman bandingkan dengan inflow yang terjadi selama beberapa waktu terakhir. Inflow-nya itu rata-rata puluhan ribu Ethereum per hari. Sedangkan outflow-nya hanya kurang lebih 795. Jika ini bisa kita lihat terus terjadi, teman-teman, maka saya rasa, in my humble opinion, hanya persoalan waktu saja. Sampai kapan Ethereum kira-kira bakalan ditahan di harga sekarang, untuk kemudian dilepas dan kita bisa mendapatkan ada rally yang menurut saya bakalan lebih eksplosif lagi. Karena sekali lagi, teman-teman, yang akumulasi di sini sekarang bukan lagi para retail, yang tidak mempunyai power untuk bisa memainkan harga, tetapi yang akumulasi itu adalah kelas institusi. Belum lagi itu didukung oleh beberapa hal lainnya, seperti Google Trends tadi yang kita lihat masih jauh dari kata yang namanya overheat. Kalau teman-teman mau memainkan indikator, katakanlah kalian mau indikatornya RSI misalnya, kan ini adalah salah satu indikator yang mungkin sering banget teman-teman pakai gitu ya. Ya, weekly chart, RSI-nya juga jauh dari kata overbought. Daily juga sama, kita bahkan cooling off, teman-teman. Sempat ke overbought, tetapi itu di awal bulan Mei gitu ya. Sekarang setelah terkonsolidasi selama beberapa waktu, kita juga sudah kembali cooling off. Kalau kita lihat di 4 hour juga sama, tidak ada yang terlihat overbought gitu ya. Jadi, secara indikator juga masih mendukung akan adanya rally berikutnya ke atas. Price action-nya juga mendukung, data di belakang layar juga mendukung, yaitu adalah data spot ETF dan juga data dari Google Trends. So, mungkin moral of the story untuk video kali ini adalah, saya secara pribadi merasa bahwa teman-teman yang menjadi altcoin holders masih akan dikasih ujian memang, tetapi kalau kalian berhasil melalui ujian selama beberapa waktu ke depan. Beberapa waktu ke depan itu relatively mungkin 1-2 bulan ke depan maksimum. Menurut saya pribadi, kalian bakalan diberikan reward yang lumayan. Kalau kalian akan bisa bersabar, konsisten, disiplin, terus melakukan akumulasi terhadap altcoin-altcoin yang menurut kalian mempunyai fundamental yang baik, maka ketika nanti altcoin secara overall sedang mendapatkan momentum, kita akan bisa mendapatkan gains yang lumayan. Bitcoin dominance per hari ini juga menunjukkan masih berada di zona yang cukup tinggi, 64,64%. Tapi yang kita harapkan adalah bahwa Bitcoin dominance itu masuk ke struktur bearish, teman-teman.
yang akan sangat menjadi ideal untuk kita lihat terjadi adalah kalau misalnya kita tidak lagi membuat higher high baru, tapi justru membuat struktur lower low di sini. Itu bisa menjadi sebuah awal di mana para investor-investor yang awalnya mungkin merasa bahwa tidak worth it untuk masuk ke altcoin karena secara overall Bitcoin terus mengambil alih dengan Bitcoin dominance yang terus naik, menjadi mindsetnya adalah, oke, sekarang altcoin melalui Bitcoin dominance juga mendapatkan momentum, dan ada potensi kita bisa melanjutkan struktur bearish tersebut, dan itu bisa menjadi awal di mana orang-orang yang awalnya skeptis terhadap altcoin tiba-tiba kembali masuk, dan itu bisa menjadi efek bola salju, yang awalnya hanya diawali oleh akumulasi yang dilakukan oleh para institusi, ya tentunya dibarengi oleh para retail juga. Ketika harga mulai start untuk naik, Bitcoin dominance-nya drop misalnya, itu akan memancing orang-orang yang berada di sidelines untuk buru-buru masuk juga. Belum lagi orang-orang yang skeptis terhadap altcoin juga buru-buru masuk, dan ujung-ujungnya kita akan bisa melihat momentum di altcoin itu tiba-tiba datang. Dan saya tidak peduli kalau misalnya ada dari teman-teman yang merasa bahwa altcoin kali ini tidak akan datang, misalnya altcoin season kali ini tidak akan datang, dan merasa bahwa saya berhalusinasi untuk mengatakan bahwa kita akan bisa melihat altcoin mendapatkan momentum. Saya tidak peduli soal hal itu, gitu ya. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi opini saya secara pribadi, dan saya akan berpegangan dengan omongan saya. Kalau ternyata saya salah, so be it. Saya juga tidak pernah untuk memaksa teman-teman mengikuti apa yang saya sampaikan di sini. Saya cuma share apa yang saya ketahui, dan tidak jarang based on data. Jadi kalau misalnya teman-teman percaya, silakan. Kalau misalnya kalian merasa mempunyai opini yang berbeda, ya itu juga tidak ada masalah buat saya. Oke? So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.